September 1950, di tengah-tengah berkecamuknya Perang Korea, pasukan sekutu Amerika yang dipimpin oleh jenderal pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Douglas MacArthur, berhasil melakukan pendaratan di Walmido, Incheon. Akibat operasi sekutu ini, banyak dari tentara Korea Utara tewas dan terisolir. Bahkan, banyak yang lari ke pegunungan untuk bersembunyi dari kejaran pasukan sekutu dan Korea Selatan. Maka dari itu, pasukan sekutu menjadikan seluruh wilayah pegunungan itu sebagai target pengeboman. Pihak sekutu gak pandang bulu, walaupun beberapa target lokasinya terdapat pemukiman sipil yang warganya tidak tahu sama sekali dunia luar, apalagi tentang perang yang sedang terjadi. Cerita berawal ketika seorang gadis ODGJ bernama Yuil melihat pesawat tempur Amerika mendarat darurat karena kerusakan mesin di pegunungan Korea Utara yang berbatasan langsung dengan Korea Selatan. Beruntung pilot pesawat yang bernama Smith itu berhasil keluar dan selamat. Namun, markas sekutu yang kehilangan kontak mengira Smith ditembak jatuh pasukan Korea di pegunungan itu. Di tempat lain, masih di pegunungan yang sama, sekelompok tentara Korea Utara yang dipimpin Kamarad Sohwa sedang bersembunyi. Karena banyak pasukan mereka yang terluka, salah seorang tentara senior menyarankan untuk membunuh prajurit yang terluka itu agar tidak jadi beban. Tapi Kamarad Sohwa sebagai komandan tidak mengizinkannya. Tiba-tiba, mereka ditembaki oleh tentara Korea Selatan secara membabi buta. Di kejadian itu, hanya sedikit dari mereka yang selamat, termasuk Kamarad Sohwa. Di sisi lain, seorang tentara medis Korea Selatan bernama Moon Sang juga tengah bersembunyi di gunung itu karena gak mau berperang. Secara kebetulan, ia melihat periwara tentara Korea Selatan yang bernama Letnan Pyo lagi mencoba bunuh diri karena tertekan akibat perang. Beruntung ada Moon Sang langsung mencegahnya. Setelah itu, mereka pun sama-sama menjelajahi gunung itu. Adegan kembali ke Kamarad Sohwa yang berhasil selamat bersama beberapa anak buahnya. Sayangnya, satu anak buahnya lagi tergelincir jatuh ke jurang dan langsung tewas. Kini anak buah Sohwa yang tersisa tinggal 2 orang, yaitu Jang Yung dan Taeki. Mereka yang sedang beristirahat, didatangi Yuil yang ngasih tahu kalau di tempat itu banyak ularnya. Dan benar saja, tiba-tiba seekor ular dari pohon jatuh ke pundak Jang Yung. Sontak mereka menembaki ular itu sampai mereka kehabisan amunisi. Melihat ada seorang gadis membuat Kamarad Sohwa meyakini pasti ada pemukiman penduduk di sekitar sini. Tak jauh dari situ ada seorang pria yang sedang mencari obat-obatan ditodong senapan oleh Moon Sang. Namun pria itu merasa aneh diperlakukan sedemikian. Ia mengira Moon Sang hanya menodongkan tongkat ke wajahnya. Lalu Moon Sang dan Letnan Pyo mengikuti pria itu. Ternyata memang benar, di dalam hutan belantara ini terdapat sebuah perkampungan kecil. Perkampungan itu bernama Dongmakgol. Penduduknya tidak mengetahui perkembangan dunia luar. Mereka bahkan tidak pernah melihat orang luar sebelumnya, dan tidak mengenal senapan yang Moon Sang pegang. Penduduk desa rupanya juga menyelamatkan Smith. Di sana ada seorang guru bernama Kim yang satu-satunya penduduk yang mengetahui perkembangan dunia luar. Namun Kim sengaja menutupinya agar warga Dongmakgol tidak khawatir dengan apa yang terjadi di Korea. Di situ Kim mencoba berkomunikasi dengan Smith, namun sia-sia. Guru Kim gak mengerti bahasa Amerika yang Smith katakan. Lalu seorang penduduk melaporkan ada lagi orang luar yang datang ke desa. Letnan Pyo dan Moon Sang disambut penduduk desa dengan baik. Mereka juga bertemu dengan Smith, meski tahu bahwa negara mereka bersekutu. Namun Letnan Pyo dan Moon Sang juga tidak mengerti apa yang dikatakan Smith. Kepala desa menjelaskan bahwa Smith jatuh dari langit. Yuil yang sedang bermain kembali bertemu dengan kawanan Kamarad Sohwa. Di perjalanan mereka bertemu Guru Kim. Guru Kim orang yang satu-satunya tahu ketakutan, sehingga mengangkat tangannya. Di desa, Moon Sang malah menceritakan kepada penduduk bahwa sekarang sedang terjadi peperangan. Namun penduduk desa tetap saja tak menghiraukan hal itu. Lama kemudian, Kamarad Sohwa telah tiba di desa. Kedua belah pihak akhirnya bertemu dan sama-sama kaget, lalu saling menodongkan senjata. Situasi pun menjadi tegang. Kamarad Sohwa menyuruh penduduk desa naik ke atas meja.
Namun penduduk desa yang lugu tidak tahu apa yang terjadi. Mereka malah berkata, "Silahkan selesaikan urusan kalian dan jangan hiraukan kami." Kamran Sohwa dan kawan-kawan yang kehabisan peluru mengganti senjata dengan granat untuk mengancam. Namun penduduk desa mengira granat itu adalah kentang yang diberi warna. Penduduk desa dengan santainya datang melaporkan bahwa ladang kentang mereka diacak-acak babi hutan. Penduduk desa itu lebih khawatir akan kelaparan. Dan tiba-tiba seorang nenek tua keluar dari rumah dan marah-marah. Si nenek itu gak bisa tidur karena mereka membuat keributan di depan rumahnya. Di tengah ketegangan pihak Sohwa dan Pyo, penduduk desa malah membicarakan babi hutan yang menghancurkan ladang mereka. Kesal tidak dihiraukan, Kamran Sohwa pun menyuruh mereka duduk. Mereka semua tetap di tempat dan tidur sampai pagi hari menjelang. Paginya ada anak-anak desa bermain sambil memperagakan bahasa kotor yang mereka dengar dari para tentara itu semalam. Karena turun hujan, dengan santainya penduduk desa pergi berteduh ke rumahnya masing-masing. Kemudian datang Yuil menghampiri Teki dan menarik pin granatnya. Yuil mengira itu adalah cincin, sontak membuat para tentara panik dan memarahi Teki. Ketika hujan reda, mereka masih menodongkan senjata. Teki yang sembari menahan pemicu granat sudah kecapean dan mengantuk. Ia gak sadar sudah menjatuhkan granatnya. Ternyata granat itu tidak meledak. Tapi begitu Letnan Pyo melempar granat itu ke lumbung makanan langsung meledak. Ledakan itu menghancurkan persediaan makanan penduduk desa selama setahun. Selanjutnya, para tentara itu tidur bersama di dalam satu ruangan. Letnan Pyo yang baru bangun langsung berhadapan dengan Kamran Sohwa. Kepala desa mengatakan Kamran Sohwa sudah berjanji gak akan memulai keributan. Lalu penduduk desa memberikan mereka makanan. Kamran Sohwa enggan untuk makan karena mereka sudah menghancurkan persediaan makanan penduduk desa. Sohwa malah pergi membantu warga mengumpulkan makanan di ladang. Letnan Pyo dan Munsang pun menyusul. Setelah selesai bekerja, kedua tentara kembali berhadapan dan mereka saling mengancam. Di sisi lain, di markas tentara sekutu Amerika mendapati laporan bahwa gak hanya pesawat Smith yang hilang di pegunungan itu. Mereka mengira itu ulah pasukan Korut yang berbasis di gunung itu. Pihak Amerika pun berencana akan mengamankan area itu. Keesokan harinya, para tentara melanjutkan pekerjaan di ladang. Selesai bekerja, mereka kembali ke desa. Di sana, para tentara kembali berhadapan dan sekali lagi dihentikan oleh kepala desa. Selanjutnya, Smith mencoba mengirimkan sinyal ke pusat komandonya. Pusat komando akhirnya mengetahui bahwa ia masih hidup. Setelah itu, ada seorang bocah mengajak Smith bermain di suatu tempat hingga mereka disengat lebah. Si bocah dan Smith tampak begitu dekat. Di ladang, para tentara kembali berdebat. Munsang menuduh Korea Utara yang memulai peperangan. Kamran Sohwa mengatakan Korea Selatanlah yang mulai peperangan sengit. Di situ tiba-tiba bocah tadi dikejar seekor babi yang sangat besar. Mereka berlari sampai ke ladang. Para tentara dan penduduk desa bekerja sama menangkap babi itu. Alhasil mereka bergembira karena babi yang merusak ladang penduduk selama ini sudah berhasil ditangkap. Disinilah awal meredanya ketegangan antara para tentara Korea itu. Malam harinya, penduduk desa enggan memakan daging babi. Munsang mengajak Letnan Pyo untuk memakan babi itu. Namun ternyata Kamran Sohwa dan kawan-kawan sudah duluan melakukannya. Sohwa dan anak buahnya pun mempersilahkan mereka untuk ikut makan bersama. Merasa lapar dan tergiur, akhirnya Pyo dan Munsang ikut bergabung. Mereka tertawa bersama sambil makan dengan lahapnya. Desa itu benar-benar membawa kedamaian di antara kedua belah pihak yang bermusuhan. Adegan berlanjut, para tentara mendapatkan baju ganti dari penduduk desa. Saat di ladang, Kamran Sohwa dan Letnan Pyo tampak lebih berdamai. Malam harinya, pasukan khusus gabungan Amerika dan Korsel mengadakan pertemuan. Mereka berencana untuk menyelidiki ke wilayah di mana pesawat Smith terjatuh. Di hari berikutnya, si bocah menemukan sebuah kamera. Ia langsung membawa Smith ke tempat ditemukannya kamera itu. Ternyata benar, sebelumnya ada pesawat lainnya yang sudah lama jatuh di daerah itu.
Kembali ke ladang, Munsang dan Zhang Yung mengajak Letnan Pio ikut bermain seluncuran. Namun Letnan Pio masih malu-malu. Di desa, Kamera Chowa bertanya kepada kepala desa apa rahasianya membuat penduduk hidup dengan tentram dan damai. Kepala desa menjawab ia hanya harus memberi mereka makan yang banyak. Ketika semua orang sudah pergi, barulah Letnan Pio mencoba bermain seluncuran. Ia terlihat sangat menikmatinya, namun ia kembali teringat saat diberi tugas meledakkan sebuah jembatan. Letnan Pio menolak perintah itu karena di atas jembatan dipenuhi dengan warga sipil yang akan mengungsi. Itulah alasan kenapa ia melarikan diri ke gunung dan ingin bunuh diri. Adegan kembali ke markas sekutu. Para pasukan sudah berkumpul dan siap berangkat ke lokasi yang telah mereka tandai, tak lain itu adalah desa Dongmakgol. Di desa hari itu turun hujan. Munsang dan Zhang Yung semakin akrab layaknya saudara. Setelah selesai menimbun persediaan makanan di lumbung desa, malam harinya mereka berpesta merayakan keberhasilan menimbun persediaan makanan. Saat berpesta, Kamran Chowa bertemu dengan Letnan Pio dan menjelaskan bahwa regu mereka akan meninggalkan desa. Namun Letnan Pio memiliki rencana lain. Letnan Pio tidak akan bisa kembali karena ia akan dihukum mati karena telah menentang perintah komandannya. Sementara pasukan Amerika sudah mendekati lokasi pendaratan. Sekumpulan kupu-kupu mengganggu pendaratan mereka sehingga mereka terjun bebas ke tanah. Hanya 5 orang yang selamat, diantaranya terdapat tentara Korea Selatan bernama Hyosung. Sesampainya di desa, tentara Amerika itu langsung menodongkan senjata ke penduduk desa. Tentara Amerika mencurigai penduduk desa menyembunyikan komunis. Di situ, Kamera Chowa mencoba bersikap layaknya penduduk desa. Terlihat tentara Amerika sangat kasar memperlakukan para penduduk. Kemudian, kepala desa yang mencoba menenangkan tentara Amerika malah dipukuli hingga kepalanya berdarah. Melihat itu, Pio tidak bisa menahan amarahnya. Ia langsung menusuk tentara Amerika itu dengan potongan kayu, dan terjadilah baku hantam. Smith juga datang untuk membantu dan mengalahkan tentara Amerika itu. Namun kejadian itu tanpa disadari mengakibatkan Yuil tertembak. Meski Teki sangat marah, tapi ia tidak bisa membunuh Hyosung, satu-satunya tentara yang masih hidup. Selanjutnya, mereka menginterogasi Hyosung. Ia pun menjelaskan bahwa misi mereka adalah menemukan dan menyelamatkan Smith, dan Amerika akan membombardir kawasan desa sekitarnya karena mengira lokasi itu adalah sarang komunis. Lalu Smith membawa mereka ke lokasi pesawat lainnya yang pernah jatuh. Di sana, mereka menemukan banyak senjata. Tak ingin desa itu hancur, mereka berencana mengalihkan target bom Amerika ke tempat lain. Kamran Chowa menyarankan operasi ini dipimpin oleh Letnan Pio. Keesokan harinya, para tentara gabungan ini membawa banyak senjata itu meninggalkan desa dan berpamitan. Penduduk desa yang tahu bahwa mereka akan mengalihkan bom Amerika ke atas bukit. Dengan berat hati, penduduk desa harus merelakan mereka pergi. Si bocah sangat sedih atas kepergian Smith, yang selama ini selalu bermain bersamanya. Sesampainya di bukit yang bersalju, Letnan Pio meminta Smith bersama Hyosung kembali ke markasnya. Namun Smith menolak dan ingin berjuang bersama. Di situ Letnan Pio berkata, jika hari ini kita berhasil mencegah, esok lusa sekutu pasti akan kembali datang dan membombardir desa. Smith dan Hyosung harus memberitahukan komandannya jika penduduk desa bukanlah komunis dan harus mencegah serangan lanjutan terjadi. Akhirnya Smith bersama Hyosung pergi menuju markasnya. Letnan Pio lalu menyusun strategi. Mereka harus menyerang pesawat pertama dan mereka juga akan menerangi daerah sekitar agar terlihat seperti sebuah desa. Ketika hari mulai gelap, sambil menunggu mereka masih sempat untuk bercanda. Teki berkata mereka adalah pasukan sekutu yang sebenarnya, yang berarti Korea Selatan dan Utara pada awalnya adalah satu bangsa. Sungguh ironi kini harus terpisah hanya karena perang dan ideologi. Kemudian pesawat membom Amerika datang. Pio dan kawan-kawan memulai tembakan. Namun ternyata pilot pesawat itu tidak melihat keberadaan mereka. Di situ Pio langsung menembakkan RPG-nya hingga pilot pesawat menyadari keberadaan mereka dan aksi saling serang pun dimulai.
Mereka sangat kewalahan menghadapi serangan-serangan pesawat itu. Lalu Jang Hyung menghidupkan senjata otomatisnya, dan mereka akhirnya berhasil menghancurkan beberapa pesawat dengan RPG. Rupanya serangan pesawat belum berakhir. Mereka kembali ke posisi masing-masing menembaki pesawat-pesawat itu. Jang Hyung mengaktifkan bom tanahnya, namun ternyata kabel bom terputus. Ia langsung mendapat serangan dan langsung tewas. Melihat itu, Munsang sangat marah dan kembali ke posisinya. Namun tidak lama ia juga harus terbunuh. Karena serangan itu, kamerat Sohwa, Letnan Pyo, dan Teki yang tersisa akhirnya sadar bahwa mereka juga tidak akan selamat. Mereka menerima hujan bom dengan sambil tersenyum. Mengetahui bom itu telah dijatuhkan, yang berarti rencana pengalihan mereka berhasil dan penduduk desa telah terselamatkan. Penduduk desa dari kejauhan melihat bom itu meledak layaknya kembang api. Sementara Smith yang tahu teman-teman barunya sudah agak mungkin selamat, hanya bisa menangis dan melanjutkan perjalanan. Selain menceritakan sulitnya kondisi perang, film ini juga menggambarkan penduduk desa yang polos, yang seakan-akan tidak patut kita cemari dengan dunia luar. Desa yang sangat alami memperlihatkan keindahan jika tanpa permusuhan.